Halo kawan, selamatkan malam. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Gimana malam ini, apa bisa kita head to head mengangkat sebuah tema di mana tema ini kita harapkan mampu menyelamatkan generasi muda Indonesia sehingga mereka tidak salah pilih agama. Gimana? Apa Anda bisa konsen dengan saya? Oke, Adinda yang cantik di Warti Merah. Saya ingin tanya nih, ini kaitannya dengan keselamatan ya kan. Islam itu kan ajarannya berasal dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejatinya Kristen itu juga ajarannya dari Yesus. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam Kristen yang bersumber dari pengajaran Yesus? Silakan. Yesus mengajarkan bahwa dia adalah anak Allah, Pak Zulkifli. Ya gitu kan. Yesus itu mengajarkan bahwa dia itu adalah anak Allah. Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus. Yesus tidak mengatakan, "Oh, engkau Allah Bapakku, aku adalah utusanmu, engkaulah Tuhanku." Oh, boleh kalau Bapak mengatakan, Bapak memaksakan seperti itu, tunjukkan ayatnya di Alkitab yang mengatakan seperti itu. Pernyataan langsung dari Yesus. Ya Elohim, engkaulah Allahku, akulah utusanmu. Coba silakan tunjukkan kepadaku yang mengatakan seperti itu. Oke? Yang perlu kamu ketahui ya Pak Zulkifli ya, Pak Zulkifli. Yesus itu mati, tahu nggak? Yesus itu mati karena mengaku anak Allah. Oke? Itulah pangkal pokok pengajarannya. Dia itu dihukum mati karena pengajarannya. Pengajarannya apa? Pengajarannya mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah, dia itu Mesias, dia itu Kristus yang artinya Tuhan. Dia mengaku Tuhan, Pak. Itu. Kamu baca itu di dalam Matius 26. Oke? Jadi yang ada di dalam ajaran Kristen yang bersumber dari pengajaran Yesus itu adalah bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa maksud daripada Yesus itu adalah anak Allah itu Bu? Coba Anda terangkan secara detail berdasarkan dengan dalil. Silakan. Pak Zulkifli, kenapa sekarang kamu yang ingin bertanya kepada Daku? Bukannya kemarin kau menyanggah semua apa yang ada ditulis di kitab kami? Oke, sekarang kamu mau bertanya apa itu arti anak Allah? Tak kasih tahu Pak ya, tak kasih tahu. Bapak duduk manis, nyimak dan mingkem ya. Nih Pak, arti anak Allah itu kan ada dua Pak, ada dua kategorinya di dalam Alkitab. Anak Allah yang pertama itu ditulis dalam bahasa Indonesianya itu huruf kecil anak Allah. Nah anak itu hurufnya kecil, itu artinya umat Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang menyembah Allah, itu anak Allah. Jadi saya ini juga bisa disebut sebagai anak Allah, tetapi kategori saya ini adalah kategori pertama karena saya adalah orang yang menyembah Allah, menyembah Elohim, yang percaya kepada Elohim, yang dikasihi oleh Elohim. Tetapi anak Allah buat Yesus itu beda sekali Pak. Beda bagai bumi dengan langit. Anak Allah buat Yesus itu adalah Mesias, yang artinya Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu ada di dalam 1 Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, the Son of God. Son-nya satu doang, oke? Nah, kalau kami ini the children of God, anak-anak Allah, karena kami banyak, tetapi bagi Yesus itu satu-satunya anak tunggal. Dialah anak tunggal. Anak tunggal itu apa, Pak? Anak tunggal itu katanya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia, dan manusia itu disebut anak tunggal Bapa, the Son of God, anak Allah. Gitu loh, Pak. Dia juga disebut Mesias dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Yesaya itu artinya Mesias. Mesias
Mesias, yang artinya anak yang telah menjadi, seorang anak telah lahir buat kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, jangan berkelit soal Mesias ya Pak ya. Yang Bapak unjuk-unjukkan itu, yang Bapak gadang-gadangkan itu adalah Mesias dalam masanya ya Pak ya. Mesias dalam status quo ya Pak ya. Mesias zaman dulu-dulu ya Pak ya. Mesias yang sekarang itu artinya anak Allah, itu artinya Tuhan Allah Pak. Ibu hanya berasumsi sesuai dengan selera gereja, ya kan? Apa yang ibu paparkan itu bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam kitab para nabi. Yang ibu perlu pahami di sini adalah ketika ibu membawa-bawa Yohanes 1, ya, pada mulanya adalah firman. Ibu bisa membahas sampai ke ayat 49, di mana Yesus memang ditujukan dengan sebuah kata di mana Yesus dianggap sebagai putra Allah atau anak Allah. Nah, justru kalau ibu mencermati lebih baik lagi, itu nyata bahwa pernyataan akan putra Allah atau anak Allah itu justru menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta atau sumber dari segala kehidupan, termasuk kehidupan Yesus itu sendiri. Coba ibu baca di Mazmur 36 ayat 9. Engkaulah sumber kehidupan, dengan terangmu kami bisa melihat terang. Dan juga lihat di Wahyu 4 ayat 11. YHWH Allah kami yang penuh kuasa, engkau layak dimuliakan dan dihormati karena engkau menciptakan segalanya. Dan semua itu ada dan ciptaan atas kehendakmu. Jadi ibu harus pahami dengan baik. Yesus disebut sebagai anak Allah, membuktikan bahwa Allah itulah pencipta dan Yesus itu adalah ciptaan. Jadi kitab ibu itu tidak mengajarkan bahwa Allah punya keturunan seperti manusia. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Di dalam Ayub 1 ayat 16 ya, kalau saya nggak keliru. Di situ diterangkan bahwa tibalah harinya bagi anak-anak Allah untuk datang menghadap YHWH, dan setan juga datang pada saat itu. Nah, ketika Yesus disebut anak karena dia sendiri, maka ketika Yesus bersama dengan anak yang lain, maka Yesus disebut dengan sebutan anak-anak. Kenapa? Karena mereka jamak. Karena Yesus sendiri maka disebut sebagai anak. Tidak mungkin Yesus seorang diri disebut sebagai anak-anak Allah, karena dia seorang diri. Iya kan? Nah, karena Yesus sendiri maka Yesus boleh disebut sebagai anak Allah. Lalu kemudian saya hanya ingin mengajarkan ibu untuk memahami kitab ibu sendiri. Karena kenapa? Kitab ibu itu sudah terjemahan. Sangat naif ketika kitab yang hanya terjemahan ibu nggak bisa pahami. Kalau Yesus Anda tuhankan, oleh karena Yesus itu adalah anak Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 49. Coba buka mata ibu. Lihat Lukas 3 ayat 38. Jelas Adam di situ juga disebut sebagai anak Allah. Adam tidak disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi Adam hanya disebut sebagai anak Allah. Tok artinya anak tunggal. Nah, apakah kemudian karena Adam disebut sebagai anak Allah, apakah kemudian itu adalah Tuhan? Layaknya Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, itu penting. Itu penting untuk ibu pahami dengan baik. Kenapa? Karena orang lain pun akan menilai bahwa kebenaran itu harus berdasar kepada apa yang tertulis di dalam sebuah kitab. Nah, makanya saya katakan ke beberapa pendeta ya, atau Pak Dery ya, saya bilang jangan pernah menilai sebuah agama itu dari umatnya, tapi lihat dari kitabnya. Nah, ibu tadi menerangkan tentang apa yang ibu imani itu tidak berdasar terhadap kitab yang ibu imani sebagai kitab suci. Kalau saya menerangkan sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab ibu. Saya ulang, di dalam Lukas 3 ayat 38, Adam disebut sebagai anak Allah. Nah, sekarang apakah ibu ingin menuhankan Adam? Pak
Pak Zulkifli, itu kan yang saya bilang tadi, Adam disebut anak Allah karena dia memang satu anak, tetapi ditulis dalam huruf kecil. Itu ada dalam kategori yang pertama, anak-anak Allah, umat Allah, the children of God, oke? Umat Allah, oke? Umat Allah ataupun orang-orang yang dikasihi Allah atau orang-orang yang menyembah Allah. Memang ada dua kategori kata anak Allah, tetapi buat Yesus itu, kata anak Allah itu jelas dikatakan Allah itu telah menjadi manusia. Bapak menyelewengkan dengan mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan Allah, dengan mengatakan bahwa anak Allah itu artinya ciptaan Allah. Oh maaf Pak, Alkitab dengan jelas mengatakan Yohanes 1 ayat 14 itu bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, bukan diciptakan, tetapi bukan dibuat, tetapi Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa itu artinya adalah Allah yang menjadi manusia, the Son of God, satu anak. Walaupun memang Adam disebut anak Allah karena memang dia anak satu, karena dia sendiri. Kalau anak karena memang dia sendiri, tetapi dia masuk dalam kategori anak-anak Allah, ditulis jelas di situ. Anak Allah huruf kecil Pak, dan Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Allah, anak Allah buat Yesus itu sama dengan Adam itu. Oh tidak Pak, di sini jelas dikatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia gitu loh Pak. Allah itu telah menjadi manusia, oke? Bukan Allah itu, bukan anak Allah itu diciptakan, bukan Pak, bukan, maaf ya Pak. Sekali lagi ya Pak, Bapak salah loh Pak. Anak Allah yang Bapak bilang Adam itu adalah anak Allah, itu masuk dalam kategori anak-anak Allah. Karena Adam disebut satu itu bukan karena dia berarti dia itu sama dengan Allah, anak tunggal Bapa. Oh tidak, Adam di situ ditulis huruf kecil dan jelas dia masuk dalam kategori anak-anak Allah, kategori the children of God, ya yang artinya umat Allah, yang artinya ciptaan Allah, dan artinya orang-orang yang menyembah Allah atau menyembah Elohim, ya kan? Tetapi anak Allah bagi Yesus itu jelas tadi saya bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman atau Allah itu telah menjadi manusia. Ingat lupa, itu kata telah, bukan menciptakan, bukan diciptakan, bukan dibuat, tetapi Allah itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, yaitu anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang disebut the Son of God, anak satu-satunya anak tunggal. Sedangkan Adam itu bukan anak tunggal Pak, dia tidak masuk dalam kategori anak tunggal, tetapi dia masuk dalam kategori the children of God, anak-anak Allah, ditulis huruf kecil. Lalu Yesus itu masuk dalam kategori anak tunggal Bapa, yaitu Allah sendiri yang telah menjelma manusia, yang telah menjelma menjadi manusia, dan dia juga disebut sebagai Mesias. Mesias yang artinya anak Allah, yaitu artinya Kristus. Jadi yang Bapak sanggah-sanggahkan ini yang di atas tadi itu ngawur semua ya Pak, karena sudah dari atas saya sudah katakan bahwa anak Allah itu memang ada dua kategori. Saya juga saya juga bisa disebut sebagai anak Allah karena saya ini adalah umat Allah, saya yang percaya kepada Elohim, saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Elohim. Tetapi anak Allah buat Yesus itu bukan berarti sama dengan saya, tetapi anak Allah buat Yesus itu berasal dari kata anak tunggal Bapa, yaitu Elohim yang telah menjadi manusia. Oke Pak? Pak, maaf Pak, Kolose 1 ayat 15 itu Bapak ngawur. Apa maksudnya dengan Yesus diciptakan? Bapak tidak mengerti ayatnya, Bapak tidak mengerti apa yang dimaksudkan di sini. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena dia itu bisa dilihat sekarang, oke? Karena Allah itu diam di dalam dirinya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia adalah pentolan dari semua yang sudah diciptakan, tetapi itu bukan berarti dia diciptakan, karena dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, oke? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Nah itu dia, di dalam diri Yesus itu berdiam Elohim Pak. Di dalam diri Yesus itu berdiam Elohim, dan Elohim itulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ini Bapak ngawur, apa urusannya dengan mengatakan Yesus diciptakan? Ayat ini tidak mengatakan seperti itu, ya.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan oleh Dia. Yang menciptakan itu adalah Elohim, yang dikatakan apa oleh oleh Rasul Paulus di sini, Pak? Diciptakan oleh Roh yang ada di dalam diri Yesus, karena di dalam Dialah, oke? Sekali lagi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Justru ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu Allah atau Elohim yang diam di dalam diri Yesus, itulah yang menciptakan segala sesuatu, oke? Nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada linknya, nggak ada benang merahnya yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan, Pak. Ini malah berkata lain. Bahkan di sini mengatakan Yesus itulah yang menciptakan, karena Roh Allah yang di dalam diri Yesus itu adalah pencipta, Elohim sendiri, dan Dia adalah penciptanya. Oke, dan Roh Allah itu adalah rohnya Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah, karena Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah, karena Allah itu ada di dalam diri Yesus. Ngawur sengawur-ngawurnya, Pak. Pertama saya mohon maaf, yang saya maksud tadi itu adalah Ayub 1 ayat 6, bukan ayat 16, yang mana disebutkan orang-orang yang jamak di situ disebut dengan sebutan anak-anak Allah. Oke, saya konsen terhadap pernyataan Ibu yang mengatakan Yesus itu bukan utusan. Sementara ada ratusan ayat di dalam kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Di antaranya adalah Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu kamu bisa peroleh ketika kamu mengimani, mengenal bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Itu aja dulu, itu udah cukup. Kemudian Ibu mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Betul. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke muka bumi ini menjadi guru kurang lebih 3 tahun. Spesial bagi Bani Israel. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Nah, apakah kemudian Yesus memberikan hidup kekal itu hanya dengan cara manusia mengimani Dia sebagai Tuhan? Mengimani Yesus sebagai jelmaan Tuhan? Mengimani Yesus sebagai bentukan baru Allah? Atau ada cara lain, atau ada tiket atau resep yang Yesus berikan untuk memberikan hidup yang kekal? Jawabannya tentu, karena Dia adalah guru, Yesus memberikan hidup kekal itu tapi bersyarat. Apa syaratnya? Jelas, mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah, itulah resepnya untuk memperoleh hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidup kekal ketika tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi Yesus. Pertama, instruksi kedatangannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu di dalam Matius 15. Artinya, jika non-Israel merasa pengikut Yesus, itu berarti orang tersebut buta, tidak mengetahui tujuan dan misi kedatangan Yesus. Yang kedua, Yesus itu datang memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang mengimani Dia sebagai utusan. Bani Israel yang tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah itu tidak memperoleh hidup yang kekal ketika masa itu sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka, alias menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias itu sendiri menurut bahasa aslinya, ya, itu jelas pengertiannya adalah yang diurapin. Nah, pengertian Mesias kemudian berubah, itu nanti adanya di gereja. Sementara asal-usul kata Masaha itu sendiri, itu jelas pengertian menurut yang punya kitab, yaitu Bani Israel atau Yudaism, yang diurapin.
Jadi bukan cuma manusia, dan juga bukan cuma Yesus yang diurapin. Kores diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin, bahkan batu tugu bait suci juga diurapin. Apakah kemudian mereka itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Kan gitu. Nah, jadi Mesias dari pengertian kitab, pengertian asal usul kata Mesias itu merontokkan arti Mesias menurut mimbar gereja. Kemudian, pengertian anak Allah menurut kitab ibu itu sudah dirontokkan. Menurut mimbar gereja itu sudah dirontokkan oleh kitab Anda sendiri. Ya. Kemudian, kalau menurut Anda Yesus itu anak Allah, kemudian dia dituhankan, maka Adam di dalam Lukas 3 ayat 28 ayat 38 juga adalah disebut sebagai anak Allah. Tidak jama Adam itu. Silakan coba Anda lihat kitab Anda supaya Anda bisa paham lebih jauh. Jadi ketika Yesus memberikan hidup kekal, itu tidak gratis. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa itu? Anda harus mengimani Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya. Dan Yesus sendiri hanyalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di terbitan 1974 dikatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, apa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Karena dia tidak menghambakan diri. Anda salah, Anda keliru, dan Anda mencoba untuk membodohi saya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengaku hamba Allah. Ya tak? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Aku menyembah apa yang aku kenal. Artinya Yesus menyembah. Kemudian ketika ibu ini mengatakan Yesus itu tidak diciptakan, ibu salah. Ibu salah. Di dalam Kolose 1 ayat 15 jelas dikatakan bahwa Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan, dan Yesuslah ciptaan yang pertama. Berarti Yesus itu ciptaan. Apakah cuma ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia tertulislah begini, inilah kata-kata Yesus, yaitu saksi yang setia dan yang benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi tidak ada dasar pijakan yang kemudian berasal dari Yesus yang dijalankan oleh Kristen, yang mana pembentukan daripada konsep imannya Kristen itu seluruhnya, semuanya tidak berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Paulus. Pertama saya mohon maaf, yang saya maksud tadi itu adalah Ayub 1 ayat 6, bukan ayat 16, yang mana disebutkan orang-orang yang jamak di situ disebut dengan sebutan anak-anak Allah. Oke, saya konsen terhadap pernyataan ibu yang mengatakan Yesus itu bukan utusan. Sementara ada ratusan ayat di dalam kitab ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Di antaranya adalah Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu kamu bisa peroleh ketika kamu mengenal bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Itu aja dulu, itu udah cukup. Kemudian, ibu mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Betul. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke muka bumi ini menjadi guru kurang lebih 3 tahun. Spesial bagi Bani Israel. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Nah, apakah kemudian Yesus memberikan hidup kekal itu hanya dengan cara manusia mengimani dia sebagai Tuhan? Mengimani Yesus sebagai jelmaan Tuhan? Mengimani Yesus sebagai bentukan baru Allah? Atau ada cara lain, atau ada tiket atau resep yang Yesus berikan untuk memberikan hidup yang kekal? Jawabannya tentu, karena dia adalah guru, Yesus memberikan hidup kekal itu tapi bersyarat.
Apa syaratnya? Jelas, mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah, itulah resepnya untuk memperoleh hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidup kekal ketika tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi Yesus. Pertama, instruksi kedatangannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu di dalam Matius 15. Artinya, jika non-Israel merasa pengikut Yesus, itu berarti orang tersebut buta, tidak mengetahui tujuan dan misi kedatangan Yesus. Yang kedua, Yesus itu datang memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang mengimani dia sebagai utusan. Bani Israel yang tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah itu tidak memperoleh hidup yang kekal ketika masa itu sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka, alias menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias itu sendiri menurut bahasa aslinya, ya, itu jelas pengertiannya adalah yang diurapin. Nah, pengertian Mesias kemudian berubah, itu nanti adanya di gereja. Sementara asal-usul kata Masaha itu sendiri, itu jelas pengertian menurut yang punya kitab, yaitu Bani Israel atau Yudaism, yang diurapin. Jadi bukan cuma manusia, dan juga bukan cuma Yesus yang diurapin. Kores diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin, bahkan batu tugu bait suci juga diurapin. Apakah kemudian mereka itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Kan gitu. Nah, jadi Mesias dari pengertian kitab, pengertian asal-usul kata Mesias itu merontokkan arti Mesias menurut mimbar gereja. Kemudian, pengertian anak Allah menurut kitab ibu itu sudah dirontokkan. Menurut mimbar gereja itu sudah dirontokkan oleh kitab Anda sendiri. Ya. Kemudian, kalau menurut Anda Yesus itu anak Allah, kemudian dia dituhankan, maka Adam di dalam Lukas 3 ayat 28 ayat 38 juga adalah disebut sebagai anak Allah. Tidak jama Adam itu. Silakan coba Anda lihat kitab Anda supaya Anda bisa paham lebih jauh. Jadi ketika Yesus memberikan hidup kekal, itu tidak gratis. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa itu? Anda harus mengimani Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya, dan Yesus sendiri hanyalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di terbitan 1974 dikatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, apa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Karena dia tidak menghambakan diri. Anda salah, Anda keliru, dan Anda mencoba untuk membodohi saya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengaku hamba Allah. Ya tak? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Aku menyembah apa yang aku kenal. Artinya Yesus menyembah. Kemudian ketika ibu ini mengatakan Yesus itu tidak diciptakan, ibu salah. Ibu salah. Di dalam Kolose 1 ayat 15 jelas dikatakan bahwa Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan, dan Yesuslah ciptaan yang pertama. Berarti Yesus itu ciptaan. Apakah cuma ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia
tertulislah begini. Inilah kata-kata Yesus, yaitu saksi yang setia dan yang benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi tidak ada dasar pijakan yang kemudian berasal dari Yesus yang dijalankan oleh Kristen, yang mana pembentukan daripada konsep imannya Kristen itu seluruhnya, semuanya tidak berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Paulus. Pertama, saya mohon maaf, yang saya maksud tadi itu adalah Ayub 1 ayat 6, bukan ayat 16, yang mana disebutkan orang-orang yang jamak di situ disebut dengan sebutan anak-anak Allah. Oke, saya konsen terhadap pernyataan ibu yang mengatakan Yesus itu bukan utusan. Sementara ada ratusan ayat di dalam kitab ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Di antaranya adalah Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu kamu bisa peroleh ketika kamu mengimani, mengenal bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Itu aja dulu, itu udah cukup. Kemudian, ibu mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Betul. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke muka bumi ini menjadi guru kurang lebih 3 tahun. Spesial bagi Bani Israel. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Nah, apakah kemudian Yesus memberikan hidup kekal itu hanya dengan cara manusia mengimani dia sebagai Tuhan? Mengimani Yesus sebagai jelmaan Tuhan? Mengimani Yesus sebagai bentukan baru Allah? Atau ada cara lain, atau ada tiket atau resep yang Yesus berikan untuk memberikan hidup yang kekal? Jawabannya tentu, karena dia adalah guru, Yesus memberikan hidup kekal itu tapi bersyarat. Apa syaratnya? Jelas, mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah, itulah resepnya untuk memperoleh hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidup kekal ketika tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi Yesus. Pertama, instruksi kedatangannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu di dalam Matius 15. Artinya, jika non-Israel merasa pengikut Yesus, itu berarti orang tersebut buta, tidak mengetahui tujuan dan misi kedatangan Yesus. Yang kedua, Yesus itu datang memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang mengimani dia sebagai utusan. Bani Israel yang tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah itu tidak memperoleh hidup yang kekal ketika masa itu sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka, alias menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias itu sendiri menurut bahasa aslinya, ya, itu jelas pengertiannya adalah yang diurapin. Nah, pengertian Mesias kemudian berubah, itu nanti adanya di gereja. Sementara asal-usul kata Masaha itu sendiri, itu jelas pengertian menurut yang punya kitab, yaitu Bani Israel atau Yudaism, yang diurapin. Jadi bukan cuma manusia, dan juga bukan cuma Yesus yang diurapin. Kores diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin, bahkan batu tugu bait suci juga diurapin. Apakah kemudian mereka itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Kan gitu. Nah, jadi Mesias dari pengertian kitab, pengertian asal-usul kata Mesias itu merontokkan arti Mesias menurut mimbar gereja. Kemudian, pengertian anak Allah menurut kitab ibu itu sudah dirontokkan. Menurut mimbar gereja itu sudah dirontokkan oleh kitab Anda sendiri. Ya. Kemudian,
Kalau menurut Anda Yesus itu anak Allah, kemudian dia dituhankan, maka Adam di dalam Lukas 3 ayat 28 ayat 38 juga adalah disebut sebagai anak Allah. Tidak jama Adam itu. Silakan coba Anda lihat kitab Anda supaya Anda bisa paham lebih jauh. Jadi ketika Yesus memberikan hidup kekal, itu tidak gratis. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa itu? Anda harus mengimani Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya. Dan Yesus sendiri hanyalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di terbitan 1974 dikatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, apa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Karena dia tidak menghambakan diri. Anda salah, Anda keliru, dan Anda mencoba untuk membodohi saya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengaku hamba Allah. Ya tak? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Aku menyembah apa yang aku kenal. Artinya Yesus menyembah. Kemudian ketika ibu ini mengatakan Yesus itu tidak diciptakan, ibu salah. Ibu salah. Di dalam Kolose 1 ayat 15 jelas dikatakan bahwa Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan, dan Yesuslah ciptaan yang pertama. Berarti Yesus itu ciptaan. Apakah cuma ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia tertulislah begini, inilah kata-kata Yesus, yaitu saksi yang setia dan yang benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi tidak ada dasar pijakan yang kemudian berasal dari Yesus yang dijalankan oleh Kristen, yang mana pembentukan daripada konsep imannya Kristen itu seluruhnya, semuanya tidak berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Paulus. Pertama, saya mohon maaf, yang saya maksud tadi itu adalah Ayub 1 ayat 6, bukan ayat 16, yang mana disebutkan orang-orang yang jamak di situ disebut dengan sebutan anak-anak Allah. Oke, saya konsen terhadap pernyataan ibu yang mengatakan Yesus itu bukan utusan. Sementara ada ratusan ayat di dalam kitab ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Di antaranya adalah Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu kamu bisa peroleh ketika kamu mengimani, mengenal bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Itu aja dulu, itu udah cukup. Kemudian, ibu mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Betul. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke muka bumi ini menjadi guru kurang lebih 3 tahun. Spesial bagi Bani Israel. Untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal kepada Bani Israel. Nah, apakah kemudian Yesus memberikan hidup kekal itu hanya dengan cara manusia mengimani dia sebagai Tuhan? Mengimani Yesus sebagai jelmaan Tuhan? Mengimani Yesus sebagai bentukan baru Allah? Atau ada cara lain, atau ada tiket atau resep yang Yesus berikan untuk memberikan hidup yang kekal? Jawabannya tentu, karena dia adalah guru, Yesus memberikan hidup kekal itu tapi bersyarat. Apa syaratnya? Jelas, mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah, itulah resepnya untuk memperoleh hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada orang yang bisa mendapatkan hidup kekal ketika tidak mengikuti apa yang menjadi instruksi Yesus. Pertama, instruksi kedatangannya.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu di dalam Matius 15. Artinya, jika non-Israel merasa pengikut Yesus, itu berarti orang tersebut buta, tidak mengetahui tujuan dan misi kedatangan Yesus. Yang kedua, Yesus itu datang memberikan hidup kekal kepada Bani Israel yang mengimani dia sebagai utusan. Bani Israel yang tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah itu tidak memperoleh hidup yang kekal ketika masa itu sudah ada Yesus di tengah-tengah mereka, alias menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, Mesias itu sendiri menurut bahasa aslinya, ya, itu jelas pengertiannya adalah yang diurapin. Nah, pengertian Mesias kemudian berubah, itu nanti adanya di gereja. Sementara asal-usul kata Masaha itu sendiri, itu jelas pengertian menurut yang punya kitab, yaitu Bani Israel atau Yudaism, yang diurapin. Jadi bukan cuma manusia, dan juga bukan cuma Yesus yang diurapin. Kores diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin, bahkan batu tugu bait suci juga diurapin. Apakah kemudian mereka itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Kan gitu. Nah, jadi Mesias dari pengertian kitab, pengertian asal usul kata Mesias itu merontokkan arti Mesias menurut mimbar gereja. Kemudian pengertian anak Allah menurut kitab ibu itu sudah dirontokkan, menurut mimbar gereja itu sudah dirontokkan oleh kitab Anda sendiri. Ya. Kemudian kalau menurut Anda Yesus itu anak Allah, kemudian dia dituhankan, maka Adam di dalam Lukas 3 ayat 28 ayat 38 juga adalah disebut sebagai anak Allah. Tidak jama Adam itu. Silakan coba Anda lihat kitab Anda supaya Anda bisa paham lebih jauh. Jadi ketika Yesus memberikan hidup kekal, itu tidak gratis. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa itu? Anda harus mengimani Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar, ya. Dan Yesus sendiri hanyalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di terbitan 1974 dikatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, apa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Karena dia tidak menghambakan diri. Anda salah, Anda keliru, dan Anda mencoba untuk membodohi saya. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesus mengaku hamba Allah. Ya tak? Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Aku menyembah apa yang aku kenal. Artinya Yesus menyembah. Kemudian ketika ibu ini mengatakan Yesus itu tidak diciptakan, ibu salah. Ibu salah. Di dalam Kolose 1 ayat 15 jelas dikatakan bahwa Yesus adalah cerminan dari Allah yang tidak kelihatan, dan Yesuslah ciptaan yang pertama. Berarti Yesus itu ciptaan. Apakah cuma ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Yesus itu adalah ciptaan. Kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia tertulislah begini, inilah kata-kata Yesus, yaitu saksi yang setia dan yang benar, ciptaan Allah yang pertama. Jadi tidak ada dasar pijakan yang kemudian berasal dari Yesus yang dijalankan oleh Kristen, yang mana pembentukan daripada konsep imannya Kristen itu seluruhnya, semuanya tidak berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Paulus. Maaf Pak, Pak Zulkifli Abbas, maaf Bapak ngawur sengawur-ngawurnya di tempat ini Pak. Bapak ngawur sengawur-ngawurnya di tempat ini Pak. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal
Sekali lagi, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal hanya untuk bangsa Israel. Sekali lagi, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal kepada bangsa Israel, tetapi Bapak mengatakan hidup yang kekal itu hanyalah untuk bangsa Israel. Tetapi maaf Pak, Alkitab itu di dalam Yohanes 10 jelas mengatakan bahwa hidup yang kekal itu bukan hanya, sekali lagi, hidup yang kekal itu Dia berikan bukan hanya untuk bangsa Israel. Dia mengatakan begini ya, Dia mengatakan gini di dalam Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke. Yesus mati buat domba-dombanya. Lalu ayat yang ke-16, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, titik ya Pak ya. Jadi itu mematahkan argumen Bapak yang mengatakan bahwa Yesus hanya memberikan hidup yang kekal itu hanya untuk kawanan bangsa Israel. Karena ini konteks dari ayat ini di dalam Yohanes 10 ini mengatakan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal. Sekali lagi ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Jadi itu artinya bukan cuma untuk bangsa Israel Dia memberikan hidup yang kekal itu. Lalu dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Oke, ayat yang 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mendengarkan mereka, dan mereka mengikut aku. Oke, mereka yang mana Pak? Mereka yang termasuk domba-domba yang lain itu Pak. Yesus katakan mereka yang termasuk domba-domba yang lain yang dituntun juga oleh Yesus. Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Oke. Jadi itu domba-domba Israel dan domba-domba di luar bangsa Israel. Lalu Yesus mengatakan apa Pak? Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya, domba-domba di luar bangsa Israel dan domba-domba dari bangsa Israel. Oke. Jelas itu patah Pak, Bapak ngawur. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah itu Pak, Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada domba-domba Israel dan domba-domba di luar bangsa Israel. Lalu Yesus mengatakan apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Lalu Yesus berkata apa? Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini mematahkan argumen Bapak yang mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dalam kapasitasnya, bahwa hidup yang kekal itu diberikan untuk bangsa Israel. Oh tidak Pak, hidup yang kekal itu dalam pasal ini jelas dikatakan juga berlaku untuk domba-domba lain di luar bangsa Israel. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dengan syarat apa? Dengan syarat Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Bapak mengatakan Yohanes 17 ayat 3, yaitu inilah hidup yang kekal itu, supaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak hanya bermain dengan kata kunci ayat yang itu, tetapi Bapak tidak mau memakai kata dan. Bapak membuang arti kata dan di situ. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mereka murid-murid Yesus itu harus, kalau mereka mau hidup yang kekal, mereka harus mengenal Elohim itu satu-satunya Allah yang benar. Oke, bukan Allah yang bertauhid ya, tetapi satu-satunya Allah yang benar di antara para Allah yang benar. Oke, dan mereka harus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim itu. Oke, yang disebut oleh Elohim ditulis oleh Rasul Yohanes di sini artinya apa Pak? Artinya Allah yang telah menjadi Yesus. Oke, Allah yang telah menjadi
menjadi Yesus. Jadi murid-murid Yesus itu harus mengenal Elohim dan harus mengenal apa yang telah dilakukan Elohim, yaitu telah menjadi Yesus, oke? Telah menjadi manusia itu, oke Pak? Karena apa Pak? Karena di ayat yang kedua, maaf Pak, Pak Zulkifli Abbas, maaf Bapak ngawur sengawur-ngawurnya di tempat ini Pak. Bapak ngawur sengawur-ngawurnya di tempat ini Pak. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Sekali lagi, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal hanya untuk bangsa Israel. Sekali lagi, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal kepada bangsa Israel, tetapi Bapak mengatakan hidup yang kekal itu hanyalah untuk bangsa Israel. Tetapi maaf Pak, Alkitab itu di dalam Yohanes 10 jelas mengatakan bahwa hidup yang kekal itu bukan hanya, sekali lagi, hidup yang kekal itu dia berikan bukan hanya untuk bangsa Israel. Dia mengatakan begini ya, dia mengatakan gini di dalam Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke. Yesus mati buat domba-dombanya. Lalu ayat yang ke-16, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, titik ya Pak ya. Jadi itu mematahkan argumen Bapak yang mengatakan bahwa Yesus hanya memberikan hidup yang kekal itu hanya untuk kawanan bangsa Israel. Karena ini konteks dari ayat ini di dalam Yohanes 10 ini mengatakan bahwa dia memberikan hidup yang kekal. Sekali lagi ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Jadi itu artinya bukan cuma untuk bangsa Israel dia memberikan hidup yang kekal itu. Lalu dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Oke, ayat yang 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mendengarkan mereka dan mereka mengikut aku. Oke, mereka yang mana Pak? Mereka yang termasuk domba-domba yang lain itu Pak. Yesus katakan mereka yang termasuk domba-domba yang lain yang dituntun juga oleh Yesus. Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Oke. Jadi itu domba-domba Israel dan domba-domba di luar bangsa Israel. Lalu Yesus mengatakan apa Pak? Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya, domba-domba di luar bangsa Israel dan domba-domba dari bangsa Israel. Oke. Jelas itu patah Pak, Bapak ngawur. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah itu Pak, Yesus mengatakan bahwa dia memberikan hidup yang kekal kepada domba-domba Israel dan domba-domba di luar bangsa Israel. Lalu Yesus mengatakan apa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Lalu Yesus berkata apa? Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini mematahkan argumen Bapa yang mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dalam kapasitasnya, bahwa hidup yang kekal itu diberikan untuk bangsa Israel. Oh tidak Pak, hidup yang kekal itu dalam pasal ini jelas dikatakan juga berlaku untuk domba-domba lain di luar bangsa Israel. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dengan syarat apa? Dengan syarat Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Bapak mengatakan Yohanes 17 ayat 3, yaitu inilah hidup yang kekal itu, supaya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak hanya bermain dengan kata kunci ayat yang itu, tetapi Bapak tidak mau memakai kata dan. Bapak membuang arti kata dan di situ. Sekali lagi, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Jadi mereka murid-murid Yesus itu harus, kalau mereka mau hidup yang kekal, mereka harus mengenal Elohim itu satu-satunya Allah yang benar, oke? Bukan Allah yang bertauhid ya, tetapi satu-satunya Allah yang benar di antara para Allah yang benar, oke? Dan mereka harus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim itu, oke? Yang disebut oleh Elohim ditulis oleh Rasul Yohanes di sini artinya apa, Pak? Artinya Allah yang telah menjadi Yesus, oke? Allah yang telah menjadi Yesus. Jadi orang-orang murid-murid Yesus itu harus mengenal Elohim dan harus mengenal apa yang telah dilakukan Elohim, yaitu telah menjadi Yesus, oke? Telah menjadi manusia itu, oke Pak? Karena apa Pak? Karena di ayat yang kedua, Pak, mengatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Kepadanya di situ adalah kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat ini sama persis kandungannya dengan Yohanes 10 tadi yang mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal dan Elohim memberikan hidup yang kekal. Oke, itu dia Pak. Jadi ini mematahkan semua argumen Bapak yang mengatakan hidup yang kekal itu harus mengenal Elohim dan Yesus cuma utusan. Sorry Pak, karena di ayat yang kelima di dalam Yohanes 17 ayat 5-nya itu mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu dia Pak. Yesus yang kamu bilang utusan itu Pak, dia memiliki kemuliaan dalam keberadaannya. Hadirat itu artinya keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dia datang menjadi utusan, sebelum Elohim itu menjadi manusia, dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang. Oke, itu dia Pak. Itu ayat yang jelas. Jadi semua pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa Adam itu juga adalah anak Allah. Oh maaf Pak, di situ jelas ditulis Adam dalam huruf kecil, anak Allah huruf kecil, dan itu yang seperti saya bilang tadi termasuk dalam kategori yang pertama. Adam itu masuk dalam kategori the children of God, oke? Dan lagi pula Pak, di dalam Yohanes 20, Yesus mengatakan begini ya. Yesus mengatakan Yohanes 20. Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, ya kan? Kata Yesus kepadanya, nih, Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Oke? Dan katakanlah kepada mereka. Nah, Yesus menyuruh Maria mengatakan kepada saudara-saudara Maria. Oke, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Maria disuruh oleh Yesus untuk berkata seperti itu, bahwa Yesus itu akan pergi kepada Allahnya Maria dan Allahnya saudara-saudara Maria, kepada Bapaknya Maria dan kepada Bapaknya saudara-saudara Maria. Perkataan itu disuruh diucapkan untuk saudara-saudara Maria Pak. Jadi itu bukan berarti bahwa Yesus akan pergi kepada Bapaknya dan Allahnya atau Tuhannya. Oh tidak Pak, Yesus tidak punya Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak punya Tuhan, tetapi dia punya Bapa. Itu berarti ayat itu atau perkataan itu ditujukan untuk saudara-saudaranya Maria. Yesus mengatakan supaya Maria berkata seperti itu. Allahku, Yesus akan pergi kepada Bapakku, Bapaknya Maria, dan Bapaknya saudara-saudara Maria. Kepada Allahku, Allahnya Maria, dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria. Karena jelas Pak, pergi kepada Bapa itu di dalam Alkitab sudah diterangkan oleh Yesus. Bahwa yang artinya pergi kepada Bapa itu adalah Yesus akan kembali ke tempat asalnya, yaitu dia akan kembali ke sorga Pak. Utusan mana bisa balik ke sorga? Utusan tidak pernah bisa balik ke sorga. Dia akan utusan itu balik ke sorga, tidak balik ke sorga Pak, karena dia harus menghadapi pengadilan tahta Allah dulu, baru dia ditempatkan di sorga. Tetapi itu utusan itu, sorga itu bukanlah miliknya. Tetapi yang dimaksud Yesus di sini bahwa akan pergi kepada Bapa itu jelas Yesus mengatakan seperti ini.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, oke? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, oke? Mana ada utusan mempunyai tempat yang adalah sorga kekal itu, Pak. Sekali lagi, kalau bisa Bapak tunjukkan di mana ada rasul yang mempunyai tempat yang sorga itu adalah tempatnya, rumahnya, dan dia berkuasa menyediakan tempat bagi umatnya, memberikan kapling bagi umatnya. Oke, dia mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang dimaksud akan pergi kepada Bapa. Jadi ini mematahkan semua argumen palsu dari Bapak Zulkifli yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, Yesus menyembah Tuhan, dan itu adalah perkataan Yesus yang mengaku bahwa dia Tuhan. Oh tidak, dia bukan Tuhan. Oh tidak, Pak. Itu Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku. Itu perkataan itu ditujukan untuk Maria dan saudara-saudara Maria. Karena tidak ada rasul yang memiliki kafling di sorga dan berhak memberikan kaflingnya di sorga untuk umatnya. Oke, Pak? Ya betul, Pak, betul sekali. Apa yang Bapak katakan ini, ayat-ayat yang Bapak kasih ini semuanya ayat comot-comotan saja yang Bapak lepaskan dari konteksnya yang benar. Semua yang Bapak comot-comot ayat yang begitu banyak ini cuma comotan, cuma yang Bapak ambil cuma picking up gitu loh, Pak. Yang Bapak ambil, yang Bapak comot yang sesuai dengan keinginan Bapak, yang menyegar-nyegarkan kuping Bapak dan yang menyesatkan otak Bapak dan menyesatkan Bapak dan yang membuat Bapak menuju ke neraka. Pak, Bapak mengatakan apakah bukti Yesus itu adalah Bapa? Oh jelas, memang itulah dia. Bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa ketika dia mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruhnya penghakiman itu kepada anak. Oke, Pak, karena penghakiman itu adalah hak otoritas tertinggi Tuhan, dan tidak ada siapapun yang akan menghakimi isi dunia ini selain daripada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Yesuslah yang memiliki hak otoritas menghakimi seluruh isi dunia ini. Jelas bahwa itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena apa, Pak? Karena dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Orang yang berkuasa memberikan hidup yang kekal, tentu saja dia sendiri itu adalah berasal dari yang kekal, Pak. Lalu dia memberikan kaflingnya, rumahnya itu kepada kami, dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kami. Ini bukan perkataan rasul seperti rasul Bapak. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan rasul, dengan utusan, Pak. Karena jelas ya, yang dimaksud Yesus itu adalah Bapa, karena jelas itu adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bapak mengambil comot-comotan ayat, yaitu di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Mari kita baca ya, Pak. Saya coba bacakan dulu. Matius 18 ayat 19. Yang ayat comotan Bapak itu mengatakan seperti ini ya, Pak. Mengatakan seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Oke? Jelas ayat ini mengatakan bahwa permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Tetapi Bapa hanya mencomot ayat dan mengambil ayat-ayat yang sekiranya dirasa enak untuk di kuping Bapa. Karena Bapa tidak tahu ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 13. Sebagai manusia memang Yesus berdoa, tetapi sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai jelmaan Allah, Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 13. Oke? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Oke? Sekali lagi, jadi di ayat itu memang Bapa yang akan mengabulkan doa, tetapi di ayat yang lain juga bukan cuma Bapa yang mengabulkan doa, tetapi juga Yesus itu mengabulkan doa. Apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, oke? Dia akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, supaya Bapa yang diam di dalam diri
Yesus itu dipermuliakan, Pak. Itu ayat Yohanes 14 ayat 13. Dan jelas sekali Yohanes juga mengatakan, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, Pak. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah itu, Pak, bahwa akan ada satu kali lagi Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga itu yang mengabulkan doanya. Tidak begitu lagi, Pak. Ada satu masanya nanti Yesus akan mengatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus akan terus terang mengatakan, dia berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Nah itu, jadi itu ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa yang akan mengabulkan doa mereka itu adalah ungkapan saja, Pak. Karena ada satu saatnya lagi Yesus akan langsung mengabulkan doa Bapa. Yesus akan langsung melakukan semua yang Bapa minta, semua yang Bapa doakan kepada Bapa. Ayat yang itu memang itu mengatakan bahwa Bapa yang akan mengabulkan, tetapi tidak berhenti di situ, Pak. Karena bukan cuma Bapa yang mengabulkan doa, tetapi Yesus juga. Ketika Bapa harus berdoa, Bapa harus berdoa di dalam nama Yesus, berdoa kepada Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Itu loh, Pak. Jadi jelas di dalam Matius 18 ayat 19 ini Bapa cuma comot ayat. Lalu Pak Zulkifli mencomot ayat lagi dan lagi Bapak Zulkifli mencomot ayat di dalam Markus 10 ayat 18. Di situ ada dalam konteks orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, oke? Di dalam Markus 10 ayat 18 saya bacakan sekali lagi ayat comotan dari Bapak Zulkifli. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Wah. Pak Zulkifli, ayat comotan Bapak Zulkifli ini tanpa Bapak tahu apa konteks dari bacaan ayat ini, oke? Bapak hanya mencomot ayat sesuka hati Bapak dan yang dirasa menyenangkan kuping Bapak, menyenangkan telinga Bapak. Karena di dalam Markus 10 ayat 18 ini latar belakangnya adalah bercerita tentang seorang kaya yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, oke? Seorang kaya yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, lalu dia mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" gitu loh. Jadi Yesus mengatakan, kenapa kamu bilang aku yang baik? Yang baik itu adalah Allah saja, oke? Tetapi akhir dari ending dari ayat ini apa, Pak? Yang memperoleh, yang memberikan hidup yang kekal itu Yesus mengatakan, ikutlah aku. Nah ini dia, Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-21, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kenapa Pak Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus itulah adalah Allah yang baik itu, oke? Yesus itu adalah Allah yang baik itu. Itu konteksnya Pak. Itu konteksnya adalah orang kaya yang ingin masuk dalam kerajaan Allah dan dia meminta-minta kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, kenapa kamu bilang aku baik? Yang baik itu adalah Bapa sendiri. Tetapi di ending itu Yesus menerangkan apa Pak? Yesus menerangkan bahwa dialah Allah itu sendiri. Dialah pemberi hidup yang kekal itu. Dialah Allah yang baik itu, Pak. Itu konteksnya. Bapak silakan baca di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Jangan comot ayat lagi ya, Pak. Jadi kesimpulan dari ayat itu adalah bahwa Allah yang baik itu adalah Yesus sendiri. Karena orang itu meminta supaya bagaimana caranya masuk surga. Lalu Yesus mengatakan, ikutlah aku. Oke? Lalu Bapak mencomot ayat lagi di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oke? Ayat 22-nya Pak. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah itu dia. Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang Bapaknya adalah di sorga. Yesus itu adalah anak Allah yang di bumi dan Bapa itu adalah
adalah Tuhan yang di sorga. Oke, Yesus itu adalah jelmaan Bapa yang adalah manusia yang menyebut orang itu pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi di situ adalah siapa, Pak? Di situ kapasitasnya Yesus itu siapa, Pak? Di situ kapasitasnya Yesus itu siapa, Pak? Yesus itu juga adalah Tuhan, Bapak. Oke, Yesus itu adalah Tuhan. Oke, itu ayat comotan yang Bapak selewengkan kembali. Oke. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 18 ayat comotan Bapak Zulkifli kembali. Pak Zulkifli kembali lagi mencomot ayat cocokologi dan cocokologi. Oke. Bapak Zulkifli mengambil ayat tanpa dia mengerti makna arti dari ayat itu. Oke. Bapak Zulkifli mencomot ayat tanpa dia mengerti apa makna dari ayat itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oh, Bapak Zulkifli tidak mengerti apa maksud dari ayat ini. Oke, Pak Zulkifli tak kasih tahu, Pak. Tak kasih tahu, Pak. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Tetapi anak the Son of God itu dialah yang membuat Allah itu terlihat nyata. Itu artinya, Pak. Tetapi dialah anak tunggal Bapa, yang artinya anak Allah itu, Allah yang menjelma menjadi manusia itu, yang Bapak bilang utusan itu, dialah yang menyatakannya. Dialah yang membuat Allah itu terlihat nyata. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oke, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Oleh sebab itu Yesus mengatakan apa? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Itu dia, Pak. Itu di dalam Yohanes 14 ayat Yohanes 12 ayat 45 kalau nggak salah. Iya kan? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Karena apa, Pak? Karena Yohanes mengatakan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Allah yang tidak terlihat itu bisa terlihat, Pak. Bisa terlihat. Karena apa? Karena dia telah datang menjadi manusia, dan Allah itu diam di dalam diri manusia itu. Itu loh, Pak, artinya. Ibu kalau di gereja mungkin bisa mengajarkan seperti ini, ajaran tipu-tipu, ya kan? Dalil di dalam kitab Yohanes 20 itu kan jelas sekali Yesus yang mengaku, aku akan pergi kepada Bapakku. Ya, jadi bukan hanya sekedar bapaknya Maria dan bapaknya saudara-saudara Yesus. Yesus mengaku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ibu, berhentilah untuk menipu ya Bu ya. Ya, nggak baik. Menipu sesama manusia itu nggak baik. Apalagi ini hal yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi ibu tidak akan pernah lolos ya untuk menyebarkan ajaran hoaks yang ibu punya selagi saya panjang umur, teman-teman penginjil jalan lainnya masih panjang umur. Ya, selama kami masih ada, insya Allah ibu tidak akan pernah lolos mengajarkan ajaran hoaks yang ibu punya. Yesus di dalam kitab ibu telah mencontohkan begitu banyak bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 9, Bapa Allah kami yang di surga. Sementara Yesus mengatakan itu, Yesus ada di bumi. Surga ada Bapa di sana. Berarti Yesus bukan Bapa. Di dalam Matius 5 ayat 48, Bapa Allahmu yang di surga adalah sempurna. Yesus yang mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan itu ketika dia di bumi. Dan yang dimaksud Yesus itu adalah oknum lain yang ada di surga. Surga dan bumi itu berbeda. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Matius 10 ayat 32. Di depan Bapa Allahku yang di surga. Nah, Allahnya Yesus itu ada di surga. Yesusnya ada di bumi. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Kemudian di dalam Matius 15 ayat 13 ya, ayat 13 sampai ayat 12 saya lupa. Yang pasti di ayat itu mengatakan bahwa Bapa Allahku yang ada di surga. Seirama dengan Matius 16 ayat 17, Bapa Allahku yang ada di surga. Kemudian di dalam Matius 12 ayat 20 juga seirama dengan ayat itu, Allahku yang di surga. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai ayat 33, di situ diterangkan bahwa Bapa atau Allahku yang memberiku
yang memberikan kamu roti dari surga. Terus kemudian Matius 18 ayat 10, Bapa Allahku yang di surga. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, kesimpulannya Bapa Allahku yang di surga. Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah dan tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dan di dalam Kejadian 1 ayat saya lupa ayatnya, yang pastinya di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Nah, Yesus ada di dalamnya, berarti Yesus adalah ciptaan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu adalah ciptaan, karena tadi saya sudah membacakan dalilnya kepada Ibu. Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah ciptaan. Wahyu 3 ayat 14, Yesus itu adalah ciptaan. Berarti orang yang memiliki akal sehat tidak akan pernah mau menyembah ciptaan Tuhan. Jadi Ibu, sekali lagi saya katakan, ketika Ibu ingin mengajarkan sebuah pengajaran yang sifatnya hanya hoaks, silakan di tempat Ibu. Tapi tolong ya, Ibu pahami dan Ibu sadari bahwa tidak lagi seperti dulu. Ajaran Ibu tidak bisa lagi seperti dulu seenaknya aja memurtadkan orang. Nggak bisa lagi, Bu. Sekarang itu sudah era digital, Bu. Semua orang bisa mendengarkan suara saya, mendengarkan suara Ibu. VN saya ini didengarkan sampai di Amerika sana, di saudara saya di Amerika, ya, kemudian sampai ke ujung timur dan utara dan selatan bumi ini bisa mendengarkan suara saya, menerangkan begitu terang bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu bukanlah Tuhan, melainkan Dia hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah, menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan menjadikan Yesus sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Seperti itu. Sorry Pak, Bapak yang ngawur, Bapak tidak tahu apa-apa mengenai hal ini Pak. Bapak tidak mengenai apa-apa tentang hakikat Allah Pak. Ketika Allah itu diam di dalam diri Yesus, bukan berarti di sorga tidak ada Allah. Itu yang Bapak tidak ketahui, sangat memalukan Bapak. Dengan pedenya Bapak mencomot-comot ayat yang Bapak kira sesuai dengan akal, imajinasi Bapak dan halusinasi Bapak itu. Oh tidak Pak, Bapak yang tidak mengerti akan hal ini, Bapak yang tidak tahu akan hal itu. Sekali lagi saya mau bilang ya Pak, sekali lagi saya mau bilang bahwa ketika Allah itu atau Elohim itu tinggal di dalam diri Yesus, oke, bukan berarti di sorga tidak ada Allah, oke, bukan berarti di sorga tidak ada Allah, bukan berarti di bumi sepi, bukan berarti di laut tidak ada siapapun juga, bukan berarti di gunung tidak ada Allah, tidak berarti seperti itu Pak, tidak berarti seperti itu, karena hakikat dari Elohim itu Dia adalah Allah yang roh, yang menaungi seluruh alam jagat raya ini, oke? Dia ada di mana-mana Pak, jelas dikatakan Dia ada di mana-mana. Ketika Dia datang dan diam di dalam diri satu pribadi di dalam diri Yesus, bukan berarti Dia meninggalkan sorganya dan diam dalam satu tempat kecil dalam hati Yesus. Oh tidak begitu Pak, tidak begitu. Ini konsep yang Bapak tidak mengerti sama sekali. Ketika Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga itu, bukan berarti Bapa itu tidak ada di dalam dirinya, bukan berarti Dia mengatasnamakan yang lain Pak. Itu Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga itu, dan Yesus juga mengatakan Bapa itu diam di dalam dirinya Pak. Itu yang Bapak tidak ketahui. Sekali lagi saya mau kasih tahu ya Pak ya. Ketika Bapa itu diam di dalam diri Yesus, Bapa itu juga tetap ada di sorga Pak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga, Bapakku yang di sorga. Oke, Bapak bisa lihat kejadian ketika Yohanes itu membaptis Yesus. Bapa itu jelas diam di dalam diri Yesus, tetapi dari atas langit muncul suara, yaitu Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Lalu dari arah lain muncul juga yang berupa burung merpati. Itu loh Pak. Jadi Allah kami itu Dia bisa muncul dimanapun juga Pak. Dia bisa muncul di Eropa sekaligus Dia bisa muncul di Jonggol dalam waktu yang bersamaan, dalam wujud yang berbeda-beda. Dan ini terjadi pada diri Yesus. Rasul Paulus mengatakan segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Tetapi bukan berarti setelah Dia diam di dalam diri Yesus, sorga itu sepi. Oh, ini yang tidak Bapak ketahui. Jadi jelas Pak, di dalam Mazmur 139 ayat 20, Mazmur 139
ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku ke dunia orang mati, di situ pun engkau. Dan aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Itu loh Pak. Ini yang Bapak tidak ketahui. Patut saya tertawakan. Wah, 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 waka, 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 waka. Sekali lagi saya mau tambahkan Pak Zulkifli, ketika Yesus mengatakan pergilah kepada saudara-saudaramu, katakanlah seperti ini. Nah itu dia, Yesus menyuruh supaya Maria Magdalena mengatakan seperti itu, bahwa Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara-saudara Maria. Kalau itu hanya berlaku untuk Yesus dan Maria, bapakku dan bapaknya Maria, Yesus tidak menyuruh Maria untuk pergi Pak kepada saudara-saudaranya Pak, karena perkataan itu untuk saudara-saudara Maria, ditujukan untuk saudara-saudara Maria dan ditujukan untuk Maria. Dan yang namanya pergi kepada Bapa itu Pak, Yesus akan kembali ke sorga dan memberikan kapling, menyiapkan kaplingnya Pak, kapling sorga itu untuk umatnya. Mana bisa Bapak analogikan bahwa utusan itu bisa seperti itu Pak? Mana bisa utusan memberikan kapling sorga yang dia katakan adalah miliknya itu Pak? Maaf Pak, sekali lagi Bapak sudah menyungsep, Bapak ngawur, Bapak tidak berdasar, dan Bapak hanya comot ayat. Dari ayat pertama sampai ke bawah saya lihat cuma comot ayat. Di dalam 1 Yohanes 14 Pak ya, ini ayatnya Pak. Ini ayat pengesahannya yang tak bisa Bapak ganggu gugat. Arti dari pergi kepada Bapa itu artinya ini Pak. Ayat Yohanes 14 dikatakan di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku, ayat yang pertama dulu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Itu artinya Pak, pergi kepada Bapa itu adalah dia mempunyai kerajaan sorga dan menyediakan tempat bagi kami. Mana bisa Bapak sematkan ini kepada yang namanya hanyalah utusan, oke? Ibu jangan fitnah-fitnah gitulah. Saya nggak pernah mengatakan apa yang ibu katakan. Ibu istirahat aja dulu ya. Perbanyak makan air dan minum nasi, biar nutrisi ibu ke otak itu bisa nyambung dengan baik. Dan jangan lupa ketika ibu istirahat, silakan dengarkan buku dan membaca musik supaya perasaan ibu itu agak tenang dan bisa menerima ajaran yang baik. Jangan lupa ketika ibu mendengarkan tulisan itu, bila diiringi dengan melihat suara, maka ibu konsentrasi tentang apa yang saya sampaikan atau apa yang ibu baca ya di kitab ibu itu, supaya direnungkan, supaya hati ibu terbuka, diberi hidayah oleh Allah Tuhannya Yesus, supaya tidak cepat emosi, suaranya bisa ditahan, dipelanin, dan yang paling terpenting ibu tidak memfitnah. Gitu ya Bu ya, silakan istirahat. Apanya yang tidak menfitnah Pak Zulkifli? Dikau menyatakan bahwa saya ini menyesatkan banyak orang dan Bapak akan menjadi garda terdepan untuk menghalangi saya menyesatkan banyak orang. Sedangkan kenyataan dari atas sampai bawah terlihat jelas bahwa Bapaklah yang menyesatkan orang, oke? Bapaklah yang menyesatkan orang. Semua ayat yang Bapak comot itu hanyalah comotan, lepas dari konteksnya, tanpa mengerti makna dari ayat itu dan tidak tahu latar belakang penulisan ayat itu. Semua yang Bapak tuliskan di situ hanyalah comotan, dan sudah saya buktikan hanyalah comotan. Dan syariat para nabi di kitab perjanjian lama itu adalah mereka harus mengasihi Elohim, Allah yang roh, bukan Allah yang zat seperti Tuhan Bapa. Sekali lagi, Allah yang roh, yang esa, bukan Allah yang zat seperti Tuhan Bapa, oke? Karena Tuhan Bapa dan Tuhan kami itu beda Pak. Elohim itu bukanlah Allah SWT. Sekali lagi, Elohim itu bukanlah Allah SWT. Dan syariat kami itu adalah bahwa kami itu ditebus dosanya Pak. Dan syariat di dalam
dalam perjanjian lama itu, jika kami meminta ampun dosa, kami melakukannya dengan pentahiran darah suci, Pak. Pentahiran darah suci. Musa mengajarkannya dan semua nabi-nabi mengajarkan bahwa darah Elohim itu, darah yang tercurah di kayu salib itulah yang menghapus kami dari segala penderitaan, dari segala dosa-dosa kami, Pak.